Hai, apa kabar netizen Radio Kota Bati? Soalnya Anda dengerin apa kata netizen. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Bati. Jangan lupa komen-komennya ya. Di sini di 0285 424 474 atau melalui WA di 0855 420 912. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawandi di Apa Kata Netizen. Gimana kabar sore Anda? Wow, langitnya cerah nih di kota Pekalongan. Nah, semoga aja langit di tempat Anda juga ikutan cerah, sehingga hati Anda juga ikutan cerah ceria dong. Ahai. Iya, di sore yang cerah ini ya. Biasanya kemarin-kemarin kan mendung ya, hujan lagi. Nah, ini cerah nih. Jadi ini kesempatan yang baik untuk Anda ikutan bergabung bermain di sini di Apa Kata Netizen. Apa sih permainan yang mau kita mainkan? Tentu tidak lain adalah kita akan bahas satu informasi yang lagi viral di media sosial ataupun di media-media lain yang sekiranya bisa ya banyak mengundang komentar nih dari banyak netizen. Nah, termasuk Anda. Saya ajak Anda untuk ikutan menanggapi apa sih persoalannya dan kemudian kira-kira baiknya bagaimana ya. Boleh disampaikan melalui WhatsApp di 0855420912 atau juga bisa lewat telepon ya di 0285424447. Iya betul, 474. Iya. Oke, iya. Kalau ditanya kabar saya gimana? Sehat, walafiat, dan segar bugar. Makanya saya bisa hadir di sore hari ini menemani Anda, menemani sore Anda yang cerah ceria, seceria hati Anda, seceria wajah Anda berseri-seri. Merah merona. Wow. Wah, kayak udang digoreng dong. Aduh. Karena di sini nih ya, kebetulan nih di kantor ada yang pakai kerudung merah juga, jadi tampak berceria. Ya, ilah, senengnya. Nah, barangkali Anda juga sedang pakai kerudung merah yang cewek, atau mungkin baju yang terang benderang warna pink ya. Hai. Ya nggak apa-apa, cowok pakai pink juga nggak masalah, karena sebenarnya warna itu nggak punya jenis kelamin juga kali ya. Hanya kitanya aja nih yang kadang-kala terlalu pinter untuk membagi-bagi atau memilah-milah seolah-olah ini warna cewek, ini warna cowok. Pada dasarnya semua sama aja. Oke, nah apa ya yang lagi rame belakangan ini? Ada ide? Ada apa? Ada apa? Aduh, ini ada informasi yang rame nih belakangan ini, baru kemarin deh ya kejadiannya. Jadi ini ada yang viral gimana nih, sedap-sedap gimana nih. Di beberapa media menyoroti masalah viral ini. Apa sih? Jadi ceritanya begini nih. Nah, kronologi ceritanya bentar. Mana kronologinya? Kok nggak ada? Nah, ini dia. Jadi pada suatu ketika, nggak pada suatu ketika, deng. Kemarin hari Senin ya. Salah seorang Wakil Ketua DPR RI nih, Cucun Ahmad Syamsurizal, ini tiba-tiba menjadi sorotan nasional menyusun
menyusul maksudnya rekaman video yang viral di media sosial pada Senin 17 November 2025. Videonya apaan sih kok jadi viral gitu? Nah, videonya ini nih. Video ini apa itu? Video itu kayaknya video itu. Kalau ini lain cerita. Video itu menangkap momen ketika Pak Cucun ini melontarkan pernyataan keras yang menolak kebutuhan tenaga profesional ahli gizi dalam implementasi program makan bergizi gratis. Nah, kontan dong, pernyataan ini mengundang kontroversi, ya nggak sih? Oh iya banget, karena kan kita sudah tahu persis ya yang namanya programnya aja makan bergizi gratis, berarti secara implementatifnya harus didampingi oleh ahli gizi, ya nggak sih? Nah, tapi kontroversinya ini tidak terjadi tanpa sebab ini kawan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologi kejadian ini berpusat pada sebuah acara. Acara apa? Acara konsolidasi internal yang dihadiri oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG MPG di Kabupaten Bandung. Nah, ini jadi kejadiannya di Bandung ya. Nah, ini kronologinya. Jadi agenda acaranya waktu itu ini adalah forum konsolidasi SPPG MBG se-Kabupaten Bandung. Nah, kegiatan ini dilangsungkan karena tujuannya untuk mematangkan pelaksanaan program gizi di tingkat daerah. Oke, memang harus seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga kita nggak mau dong program ini akhirnya justru banyak catatan-catatan merah misalnya. Kita pinginnya yang baik-baik saja, ya nggak sih? Oh iya dong. Jadi kalau ada konsolidasi semacam ini, saya sepakat, saya setuju. Kenapa? Karena itu untuk mematangkan dan memantapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Supaya apa? Manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya nggak sih? Iya dong, kita berharapnya begitu, ya kan? Nah, di acara itu kawan, muncullah usulan ahli gizi. Ya, dalam forum itu ada seorang ahli gizi yang hadir, terus menyampaikan masukan profesional kepada pemerintah. Esensi usulan ini adalah agar Badan Gizi Nasional dapat secara resmi menjalin kerjasama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi. Nah, kenapa perlu ada kerjasama semacam itu? Jelas tujuannya pasti baik ya. Apa itu? Untuk memastikan standar kualitas dan pendampingan yang tepat dalam menjalankan program pemenuhan gizi ini. Nah, sepakat sih, memang harus ada kerjasama dari banyak pihak, terutama yang punya kepentingan di sini. Dalam arti kepentingan itu nggak melulu soal cuan ya, tapi bisa ngomongin soal kepentingan keilmuan, kepentingan soal bagaimana pengalaman dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita nih ya, Persagi ini mencoba untuk mengajak kerjasama nih sama BGN. Ini usulan dari seorang ahli gizi. Saya sih kalau saya pribadi sepakat aja, memang mestinya seperti itu. Jadi akhirnya bisa masyarakat pun ya yang tergabung dalam kelompok misalkan Persagi ini bisa ikut memantau, bisa ikut berkontribusi bagi perbaikan program ataupun bagi peningkatan kualitas program MBG. Keren kan? Nah, keren banget, cakep banget. Ini mestinya mendapatkan tanggapan positif karena apa? Oh, ada niat baik dari masyarakat untuk bisa ikut bergabung atau minimal ikut memantau dan memberikan masukan kepada siapapun pelaksananya di dalam menjalankan program MBG yang sampai hari ini masih dilangsungkan. Tapi nih kawan, ini
Yang paling gak enak itu kalau sudah ada kata tapi ya. Apa tapinya? Jadi pada saat menanggapi usulan tersebut, masukan tersebut ya, masukan yang harusnya diterima dengan pandangan yang terbuka ya, yang membuat kita cakrawala pikiran kita itu menjadi lebih bijak ya. Ini malah justru ditanggapi secara emosional. Nah, gimana dong kalau ada masukan kok begitu ya? Nah, ini bukan soal siapanya ya, ini soal perilaku ya. Yuk kita mulai dari sekarang, mulailah mendidik pikiran kita ya, mulailah mendidik nggak cuman perilaku tapi pikiran juga, supaya akhirnya bisa menerima masukan itu dengan terbuka, dengan pikiran terbuka, sehingga ini dianalisis dulu, perlu nggak sih, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, bagaimana kemudian, dan lain sebagainya. Jadi pikiran pun perlu nih sekarang ini kita didik. Siapa yang mendidik pikiran? Ya kita sendiri lah sementara waktu ya. Membiasakan berpikir objektif dan mencoba untuk menyisihkan dulu emosi. Jangan dulu tiba-tiba kalau misalkan ada masukan, kalau misalkan ada yang ngasih saran langsung emosional aja. No. Itu tidak baik ya. Secara etika juga kurang, secara perilaku juga kurang, secara pikiran apalagi. Dalam konteks keilmuan, orang yang ahli di bidangnya ketika ngomong tentang bidangnya, mestinya kita yang gak ngerti wajib hukumnya dengerin dulu. Ya gak sih? Dengerin dulu sampai selesai. Jangan lantas kemudian langsung naik pitam, apalagi naik darah. Wah, bahaya ya. Bisa darah tinggi ya, bisa penyakitnya jadi macam-macam, stres, no ya. Nah, saking emosinya nih ya kawan ya, lanjut lagi nih ceritanya nih ya. Beliau ini kemudian menolak mentah-mentah masukan itu. Nah, dalam rekaman yang beredar, beliau menyampaikan penolakannya dengan nada tinggi. Do re mi fa sol la si do, berarti do si do re mi fa sol. Nggak tahu ini tingginya sudah berapa oktav gitu, mungkin 8 oktav kali ya, gitu ya. Nah ini please deh, perilaku yang kayak gini nih please, ini bukan sedang debat, ini dalam konsolidasi, dalam forum konsolidasi, dalam forum untuk menerima masukan-masukan. Beda ya perdebatan dengan konsolidasi. Artinya konsolidasi, namanya aja konsolidasi, solid ya, menyolidkan. Menyolidkan itu mesti membuka peluang, membuka kesempatan bagi siapa saja untuk memberikan masukan terlebih dahulu. Sehingga ini bedanya di mana nih? Ada setelan frekuensi yang beda nggak nih? Dalam pikiran-pikiran yang hadir di situ. Oh iya, lantas kemudian coba disetel lagi, yang masih di kadar yang kurang tinggi agak dinaikkan, yang sudah kebangetan tingginya diminta untuk diturunkan sehingga pas nih klop. Nah itu baru namanya konsolidasi ya, bukan perdebatan. Beda tempat ya, ruangnya beda. Nah bahkan secara eksplisit ini kawan, beliau ini menyatakan bahwa kalian profesional di bidang gizi itu tidak diperlukan. Kalau sudah ngomong kayak gini nih bahaya nih Bapak ya. Karena bagaimanapun juga ya, permasalahannya tidak hanya di situ. Bahkan ia menuding profesi tersebut tidak lagi relevan. Duh. Ya kalau begitu saya juga
termasuk orang yang nggak relevan dong profesi saya di era sekarang. Nah ini ngeri sih kalau sudah ngomong kayak gini. Tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang penting adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Tidak perlu orang-orang seperti kalian yang merasa, nah sudah nuding sombong lagi. Please deh bapak nggak gitu ya, nggak gitu deh cara menyikapinya ketika ada perbedaan pendapat. No. Nah, lalu penolakan tersebut diikuti dengan rencana tindak lanjut yang akan dia bawa ke ranah legislatif dan eksekutif. Nah, kan jelas ya, yang namanya forum konsolidasi itu nyetel dulu frekuensinya, di setel biar bukan seragam, tapi nyangkut nih semua orang yang ada di situ, setelannya sama. Nah, kalau sudah setelannya sama, mana yang menjadi beda, mana yang masih menjadi perselisihan, itu yang kemudian dikaji. Nah, baru dibawa ke legislatif dan eksekutif, Bapak. Malah dia menyatakan akan segera mengadakan rapat dengan BGN dan berusaha mengubah diksi resmi dari ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi. Gak gampang loh Pak bikin istilah itu. Iya, gak gampang loh. Gimana ya? Nah ini menarik nih, kalau sudah pakai istilah-istilah kayak gini, ini urusannya orang bahasa nih. Nah, dia juga menjanjikan nanti akan diselesaikan di DPR. Nah, sebagai pengganti tenaga profesional, dia mengusulkan solusi yang dianggap instan dan lebih efisien biaya. Oh, itu alasannya. Mungkin ya. Dan dia menyarankan agar kepala dinas kesehatan setempat melatih lulusan SMA yang cerdas atau fresh graduate selama 3 bulan saja, kemudian memberikan sertifikasi melalui BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi agar mereka bisa menjadi tenaga yang mengawasi gizi. Ya kalau kayak gini nih ngeri sih pernyataan yang kayak gini ya. Terus apa gunanya dibikin prodi di kampus-kampus, prodi gizi, ilmu gizi dan lain sebagainya. Ngeri loh Pak, hati-hati Pak. Nah, penegasan anggaran dan pengawasan ini menjadi satu hal yang juga dikemukakan oleh beliau. Dia menekankan sumber pendanaan MBG dan adalah APBN, maka wajib hukumnya bagi dia untuk menjalankan fungsi pengawasan dan audit terhadap mitra pelaksana, KSPPG dan juga tenaga pengawas gizi yang direkrut. Langkah ini dilakukan untuk apa sih? Untuk mencegah problematika atau penyimpangan dana publik. Nah, pernyataan beliau ini langsung viral dan memicu perdebatan luas di kalangan praktisi kesehatan serta masyarakat luas mengenai standar kualitas gizi yang seharusnya diterapkan dalam program yang didanai negara tersebut. Nah, ini ya kalau sudah kayak gini nih runyam nih. Dan dia ini seorang politisi yang sebelumnya juga menempati posisi-posisi penting di partai. Nah, saat ini beliau menjabat menjadi anggota di Komisi 4 DPR RI, membidangi pertanian, pangan, kehutanan, dan sebagainya. Nah, sebelumnya sempat juga di Komisi 5. Nah, pengalaman berorganisasi yang luas ini juga membuat beliau ini cukup punya popularitas dan cukup punya elektabilitas yang bagus. Tapi konon katanya nih, setelah kemarin viral, beliau sudah menyampaikan permintaan maaf. Nah, bagaimana permintaan maaf itu?
saya akan sampaikan kepada Anda. Tapi please dong, ada ya yang mau komentar soal ini, boleh melalui WA di 0855420912. Ditunggu ya. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Ada Pak Ipung di Bendan. Selamat sore Pak Ipung. Selamat sore. Ceria banget ya di sore yang adem. Oh iya dong, harus ceria. Kalau enggak asik. Bahas breaking news, trending topic, makan bergizi gratis. Menurutku, kata Pak Ipung nih ya, menurutku gratis hanya de jure saja. De factonya tidak gratis karena program MBG itu merupakan proyek beranggaran. Oke, itu pendapat Pak Ipung ya. Tentu pelaksanaannya perlu melibatkan kalangan akademisi. Peran akademisi yang ahli dalam bidangnya tentunya sangat piawai. Ya. Iya sih. Karena begini ya, kalau saya melihat bahwa persoalan-persoalan yang sangat genting kayak gini nih ya, sangat membutuhkan akademisi. Yap, sepakat. Kenapa? Ini bukan hanya soal bagaimana kemudian para akademisi menjalankan fungsi ini ya, Tridharma perguruan tinggi. Enggak cuma gitu. Kan Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 nih: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kalau keterlibatan akademisi dalam kegiatan semacam ini, maka bisa dianggap sebagai pengabdian kepada masyarakat. Meskipun mungkin di dalamnya bisa saja beliau-beliau yang akademisi ini menjalankan fungsi yang kedua, apa? Penelitian, melakukan riset. Nah, terus hasil risetnya bisa menjadi rekomendasi kepada pemerintah. Ini loh harusnya begini. Loh ini loh ada kasus yang begini. Nah, itu. Jadi ini peran akademisi menurut saya, menurut Pak Ipung ya, ini sangat penting dan saya sepakat memang harus ada. Why? Kenapa? Dan kenapa? Karena karena satu, mereka sudah sangat mengerti secara ilmunya. Kedua, terlalu banyak sih persoalan yang akhirnya muncul di situ. Ya, gini aja deh. Lulusan ilmu gizi kan banyak. Sementara daya serap lapangan kerja di bidang ini mungkin tidak begitu banyak. Ya kan? Sarjana gizi banyak, tapi apakah semuanya sudah terserap di lapangan pekerjaan? Belum tentu. Nah, ini bisa menjadi peluang ya untuk membuat para sarjana gizi itu juga bisa berkontribusi bagi negaranya, bagi bangsanya, bagi sesama rakyat Indonesia Raya. Sepakat? Oke, ketok palu. Oke, sudah. Nah, saya lanjutkan komentar dari Pak Ipung. Karena MBG itu muaranya ke urusan perut dan metabolisme tubuh. Jadi tidak boleh main-main. Iya betul, nggak cuma urusan perut aja sih Pak, urusan akal ya, otak ini, pikiran kita ya, di dunia pendidikan juga nggak boleh main-main. Dalam urusan apa aja deh, nggak boleh main-main. Orang kita mainan tradisional misalnya dakon aja nggak boleh main-main kok. Orang kita main egrang aja harus konsentrasi penuh. Apalagi orang kita main catur aja nggak bisa main-main, main sembarangan maksudnya nggak bisa. Harus sesuai dengan aturan mainnya. Dan orang yang bisa main catur ya orang itu kalau nggak pernah belajar main catur nggak bisa main catur, ya nggak sih Pak? Nah lanjut lagi. Komentar dari Pak Ipung. IPB Bogor punya segudang ahli gizi yang mumpuni. Dan bila ada orang yang anti ahli gizi, seyogyanya minggir saja. Minggir kemana Pak? Jangan Pak, jangan dipinggirin.
ya kasih tahu aja ya, barangkali. Nah, Pak Ipung komentar lagi. MBG jangan dikaitkan dengan politik dan bisnis. Yes, I agree. Jangan dipolitisasi yang ujungnya yang dikejar hanya margin profit saja. Yes, setuju lagi. Saya nggak tahu yang lain setuju apa enggak sama pendapatnya Pak Ipung. Nah, pengawasan tetap ada pada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Sementara di daerah pengawasannya di bawah dinas terkait. Ya memang begitu idealnya ya. Oke deh. Ya semoga aja ini bisa menjadi masukan juga yang baik untuk program MBG ini ya, pelaksanaan MBG ini dari Pak Ipung. Terima kasih Pak Ipung. Komentarnya keren banget. Wah, layak nih. Oke. Dari Pak Ipung yang ada di Bendan, saya bergeser ke mana nih? Saya jalan-jalan dulu ke Ambok Kembang, ketemu sama Mas Takim yang lagi nongkrongin radionya di depan ya, di depan radio sambil jahit. Gitu ya. Asik banget. Apa komentarnya Mas Takim? Mas Takim punya komentar begini. Begini komentarnya Mas Takim. Ya, Mas Takim punya komentar begini. Begini komentar Mas Takim. Nah, kata Mas Takim nih, katanya Mas Takim ya. Mas Takim katanya begini. Mungkin ini mungkin loh Pak ya. Mungkin Bapak itu lagi ada masalah keluarga. Bisa jadi sih ya. Terus dibawa-bawa ke ruang apapun gitu ya. Bisa jadi sih. Aduh, ada-ada aja nih. Mas Takim itu komentarnya lucu. Misalnya belum bayar listrik, belum bayar tagihan PDAM, belum bayar pajak, dan yang paling ngefek ke emosi pas malamnya tidak dikasih jat. Aduh. Masa gitu sih? Aduh, tapi ya kan namanya juga manusia ya. Kita nggak tahu aktivitas di dalam rumah bagaimana ya. Nah, Takim juga ikutan komentar lagi nih. Dan mungkin juga dia mau mengotak-atik anggarannya. Kita tidak dalam rangka mencurigai ya. Tapi lebih ke perilakunya aja deh. Kenapa sih? Kalau saya sih ya lebih ke situ. Jadi supaya kita bisa melihat persoalan ini jernih, bukan dengan dugaan atau curiga. Ya, karena gini, itu tadi ya kata kuncinya di sini nih sebenarnya. Ketika mendapatkan masukan, beliau langsung menolak masukan itu, bahkan menyampaikan dengan nada tinggi penolakan itu sampai menuding bahwa para ahli gizi ini sombong. Saya sudah nonton videonya sih di IG, seru juga. Nah ini dia, itu dia. Saya sudah ngomong bahwa dalam ini perlu ya, yang namanya siapapun kita ya, apapun latar belakang, posisi, kedudukan, apa aja deh latar belakang itu, kita mesti ngerti forumnya apa dulu. Nah, kalau forumnya adalah konsolidasi ya, berarti yang wajib kita lakukan adalah mendengarkan masukan-masukan, menyampaikan masukan bagi kita yang publik nih, menyampaikan masukan-masukan yang sekiranya sesuai dengan poin yang sedang dibicarakan. Andai kemudian ada perselisihan pendapat, itu hal yang wajar. Beda pendapat itu wajar. Wong beda pendapatan aja wajar. Ya gak sih? Iya dong. Ya kan? Nah makanya ketika ada perbedaan pandangan, ya
Jangan langsung semprot gitu. Iya, kalau langsung semprot ini kan jadi kita akhirnya mikirnya yang enggak kayak Mas Takim tuh. Aduh. Nah, Mas Takim balik lagi komentar. Ada ahli gizi usul tentang gizi ditolak dan yang menolak DPR. Lucu gak tuh? Ya gimana ya? Ini kan itu tadi saya katakan bahwa kita perlu mendidik pikiran kita, nggak cuman mendidik perilaku atau akhlak. Kalau pikiran kita itu tidak pernah terdidik dengan baik, maka kita selalu akan mengandalkan emosi. Dan ya jangan-jangan ketika kita mengandalkan akhlak perilaku baik, jangan-jangan kita sebenarnya nggak tahu alasan apa yang membuat kita harus berperilaku baik. Ya nggak sih? Loh, berperilaku baik itu harus tahu dulu apa masalahnya, apa sebabnya, terus bagaimana, untuk tujuan apa, kan gitu. Terus komentarnya Mas Takim nih, nolaknya kasar lagi. Kalau lagi ada masalah keluarga, mending jangan ikut rapat konsolidasi dulu lah. Selesaikan dulu masalah pribadinya. Oh, iya benar. Iya ya, kalau kita ngomongin soal masalah pribadi ya, kadang-kala kalau kita lagi punya masalah nih di rumah, kadang kebawa loh. Kalau belum selesai, kebawa kemana-mana. Ya mungkin ke ruang kerja, mungkin ketika kita ketemu dengan teman dan lain sebagainya. Nah maka kalau sedang ada masalah, ya gimana caranya deh, diredam dulu ya. Kalau datang ke acara mungkin lebih baiknya ya, jangan sampai mepet acara. Nah, akan lebih baiknya kalau kita menyisakan waktu untuk bisa istirahat, cooling down ya, sambil kemudian merenung. Tadi ada persoalan yang belum selesai. Terus gimana caranya masalah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Baru deh masuk ke ruang acara. Sudah tenang baru masuk ke ruang acara. So ketika berhadapan dengan banyak orang sudah nggak ada masalah lagi ya. Iya deh Bapak. Makasih Bapak Takim. Dia mau kembang. Mama Rifan, selamat sore Mama Rifan yang ada di Langkap Kedunguni. Ya ampun, gimana kabarnya Mama Rifan yang tambah cantik? Hai. Uhui. Nah, coba deh aku lihat gambarnya. Iya tambah cantik, foto bersama dinosaurus. Ada aja ya Mama Rifan maunya foto sama dinosaurus. Aduh, dinosaurusnya ganteng lagi. Kok ganteng sih? Nah, kata Mama Rifan gini nih. Menurut saya MBG jangan buat permainan karena banyak kelalaian. Nah, kalau itu dijadikan permainan ya. Iya dong, jangan sampai jadi permainan gitu ya. Oke. Terima kasih Mama Rifan di Langkap Kedunguni. Ada lagi? Ada dong yang sudah komen sore hari ini. Dari siapa? Kali ini datang dari Coprayan. Mas Jagil. Jagil itu apa sih? Jaka gila. Apa sih maksudnya? Atau jadi gila? Enggak ya. Oh, Jagil. Saya mencoba menebak-nebak. Jangan gila kali ya. Mas jangan gila. Nah itu bagus tuh. Oke, dari Mas Jagil di Coprayan komentar begini. Mungkin Bapak itu belum gajian Mas, jadi emosian. Apa iya? Enggak gitu deh kayaknya. Aduh. Ada aja komentar-komentarnya. Gemesin. Mas Willy Waluyo ya. Willy Waluyo. Willy Waluyo gitu ya. Kayaknya jadi lagu bagus tuh namanya Willy Waluyo.
Orang Banjarrejo namanya Waluyo. Ah, bagus tuh. Komennya begini. Miris sih memang kadang-kadang gak masuk Nurul aja ya statement bapak-bapak itu. Yang notabene katanya orang pintar tapi ucapannya kayak orang gak sekolah. Atau jangan-jangan bapak itu ijazahnya gak enak banget nih. Aduh, tapi jurang semua nih komen-komennya. Ipin di talon nyusul di belakangnya Willy. Ya ampun, jauh banget dari talon. Udah sampai mana? Ipin nih komentar. Dulu waktu saya SMA sering berdebat dengan guru sosiologi mas. Debatnya apa dulu? Terus dia baru nanya. Udah kirim lama nih komentar, baru sadar. Ini temanya apa sih? Aduh, Makanya jangan pernah lewatin program spesial di sore hari ya. Ada namanya Apa Kata Netizen. Kenapa? Karena kalau Anda melewatkan acara ini, maka Anda akan ketinggalan. Dan kalau sudah ketinggalan, maka Anda pasti akan nanya ini temanya apa. Kayak Mas Ipin di talun. Nah, oke, berita ulang ya. Ini ngomongin soal video yang lagi viral beberapa kemarin ya, hari Senin. Ada ini orang yang menyatakan nggak perlu ahli gizi, itu nggak penting. Dan pernyataan itu dimunculkan atau muncul dalam acara konsolidasi mengenai MBG, pelaksanaan MBG, menghadirkan SPPG seluruh Kabupaten Bandung. Bahkan sempat juga ya beliau itu menyinggung kemungkinan mengubah undang-undang serta menegaskan bahwa anak SMA fresh graduate itu sekalipun bisa kok menjalankan tugas ahli gizi di SPPG. Loh, ini apakah nggak jadi eksploitasi Pak kalau misalkan memanfaatkan anak SMA fresh graduate? Mereka kan barangkali masih perlu sekolah lagi. Gimana nih? Nah, ucapannya sempat memicu reaksi luas, bukan karena sensasionalnya, tapi karena menyentuh area yang berdampak langsung pada kesehatan jutaan anak Indonesia. Sebenarnya nggak cuma masalah kesehatan ya, ini juga kalau saya ya mencoba mencermati ini pernyataan ini juga menyinggung dunia pendidikan. Harusnya nih para akademisi dari kampus-kampus mestinya ikutan bersuara nih yang kayak gini nih. Kenapa? Kalau ahli gizi nggak dibutuhkan, terus ngapain kampus-kampus buka apa nih prodi ilmu gizi? Belum lagi kampus-kampus yang sudah lama berdiri, prodi ilmu gizinya mau dikemanain coba? Nah, duh. Emang ya, kayaknya sih sepele. Hanya gara-gara beda pendapat, terus kemudian bikin pernyataan yang kayak gini, rame tuh se-Indonesia. Oke, next ada kita ke talun lagi. Mas Ipin gabung lagi. Bentar saya mau mulet dulu. Peregangan dulu biar tidak terlalu capek, pegel-pegel nih. Ya duduk hampir 1 jam. 45 menit duduk di sini. Enak banget, sumpah. Yes. Mas Ipin di talun gabung lagi. Ahli gizi penting Mas katanya. Apa coba pentingnya? Sebutkan. Katanya nih 4 sehat 5 sempurnanya harus terpenuhi. Ini kan program pemerintah nasional Mas, dengan anggaran seabrek, seharusnya sesuai. Masa produktif itu harus
terpenuhi gizinya. Oke. Sampai nih agak benar. Nggak ding, Ipin itu selalu benar. Keren pendapatnya Ipin. Ditunggu komentar-komentar yang lain, Pin. Nah, ngetik lagi Ipin. Pak Ipung, balik lagi kita ke Bendan. Katanya nih nyambung lagi Mas Ribut. Iya deh, catatan nih. Kasih catatan nih Pak Ipung. Yang pertama, MBK, bila infrastruktur keahlian dan keilmuan di bidang gizi belum siap, seyogyanya ditunda dulu, jangan dipaksakan karena pasti ada permasalahan. Sebenarnya mungkin untuk infrastruktur ahli gizi ya, sebenarnya mungkin sudah banyak karena lulusan sarjana gizi sebenarnya banyak. Persoalannya, nah daya serapnya gimana? Dipersiapkan nggak? Nah ini yang jadi pertanyaan. Makanya kemudian Persagi kan mengajukan diri untuk kerjasama sesuai dengan masukan salah seorang ahli gizi yang profesional yang hadir dalam konsolidasi itu. Bagus masukannya, tapi nah itu tadi kok gitu ya. Yang kedua, bagaimana MBG pelaksanaannya untuk sekolah-sekolah di daerah yang terpencil dan terjauh? Oh iya ya, kita nggak kepikiran ke situ ya. Apakah bisa tercover dan bisa maksimal? Ya. Ya. Di kabupaten misalnya ya, tetangga kita kan ada tuh yang tempatnya sampai Kalibening, ada lagi tempatnya masuk hutan gitu, daerah pegunungan yang kadang-kala aksesnya agak susah. Itu gimana tuh? Ini bisa nih jadi bahan untuk teman-teman reporter barangkali atau teman-teman gatekeeper untuk menelisik soal ini nih. Gimana nih pelaksananya di Kabupaten Pekalongan terutama ya. Dan juga kabupaten tetangga kita ada Batang juga, yang daerahnya juga jauh-jauh. Pemalang juga iya kan? Nah, terus yang ketiga, catatan dari Pak Ipung nih di Bendan. DPR untuk komisi yang membidangi MBG seyogyanya perannya cukup hanya sebagai legislator. Ya emang legislator Pak. Makanya kan konsolidasi kemarin itu mestinya kalau misalkan menghadirkan seorang anggota DPR nih ya, berarti kan menyerap aspirasi ya, menyerap atau mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Apa nih yang menjadi masukan-masukan dari masyarakat, dari berbagai kalangan itu tadi, dari berbagai kelompok itu tadi, lalu dibawa ke DPR supaya dibahas, itu menjadi bahan. Jadi kalau ada masukan-masukan semacam itu catat, terus dibawa ke DPR. Itu harapannya sih gitu ya. Nah, oke, sudah menit ke-51 ternyata. Ipin, kamu kasih ini aku susah nih bacanya. Peluang untuk itunya terbuka lebar katanya. Jangan sampai ya. Oke, ada siapa lagi nih yang ikutan gabung lagi? Ya ampun, saya mondar-mandir nih dari Talun ke Bendan, dari Bendan ke Talun, habis itu aku ke Ambo Kembang. Ya ampun, ketemu lagi sama Takim. Nah katanya Takim nih, sayangnya yang datang DPR-nya lagi ada masalah pribadi. Bikin batuk aja loh si Takim nih. Aduh, gimana sih Kim? Ya namanya juga manusia Mas Takim ya, nggak luput dari kesalahan dan lupa. Oke deh. Ada lagi yang mau nyusul? Ya ampun, sore ini rame banget ya komen-komennya. Tapi ini nih, sebelum diakhiri, nah ini ada informasi lagi yang lain, bahwa ternyata setelah menyinggung profesi ahli gizi itu, beliau yang terhormat, yang mulia, yang bahagia selama-lamanya, akhirnya memohon maaf apabila dianggap menyinggung profesi ahli gizi. Ya
sebenarnya ini bukan soal profesinya aja, tapi keilmuan juga disinggung loh Pak. Permohonan maafnya nggak cukup menurut saya hanya kepada profesi, tapi juga keilmuan. Ilmu gizi ada dan pencetusnya juga banyak. Sanad ilmunya ada. Ya kan? Bahkan dalam ilmu-ilmu yang dipelajari di mana pondok pesantren juga ada loh Pak yang ngomongin soal gizi. Bagaimana kemudian kalau dalam ajaran Islam kita mestinya makan dengan makanan yang halal dan halalan thayyiban. Makanan yang dibolehkan, baik, ya kan? Dan baik, berguna gitu. Supaya apa? Supaya apa yang kita serap dalam tubuh kita ini bermanfaat, berguna. Tapi kan halalan thayyiban ini harus diderivasi nih. Apa kriterianya? Ini ngomongin ilmu Bapak. Jadi kalau ahli gizi nggak penting, apakah Anda juga akan mengatakan bahwa ilmu gizi nggak penting? Oke, ya gitu deh Bapak. Semoga aja, ya kalau saya sih memaafkan aja. Ya, mungkin Bapaknya hilaf. Saya juga kadang-kadang sering hilaf Bapak. Mohon maaf kalau pernyataan saya juga menyinggung. Terakhir, siapa yang mau gabung? Pak Ipung masih ngetik terus, belum selesai. Kayak ngerjakan tugas. Oke deh, udah nggak jadi Pak. Saya mau udahan dulu deh Pak. Capek, mau istirahat, mau memenuhi gizi dulu di belakang, ya. Aduh Pak Ipung lama banget ngetiknya. Ayolah Pak, tolong bantu saya Pak. Selesaikan segera. Aduh. Ada aja ya. Ini dia dari Pak Ipung di Bendan. Akhirnya diselesaikan segera. Seneng aku ngerjain orang. Ya ampun. Pak Ipung komen lagi. Apa ini komennya? Nyambung lagi Mas Ribut? Iya, nyambung terus ya Bapak ya. Note, catatan nih. Pelaksanaan program MBG perlu dievaluasi bila di lapangannya banyak dijumpai permasalahan yang mudarat, segera di-upgrade. Iya benar. Iya dong. Evaluasi itu seharusnya ya, kalau namanya program ya, evaluasi itu dilaksanakan. Kalau di komunitas kami biasanya evaluasi dilaksanakan setiap bulan sekali atau triwulan sekali. Nah, kenapa? Untuk mengukur tingkat keberhasilan, untuk membaca apa kendalanya, untuk memahami bagaimana kemudian menyelesaikan kendala itu, dan apa nih potensi-potensi yang ke depan ini bakal menjadi kendala. Nah, itu perlu diukur dan segera ditangani gitu. Oke. Apa kata netizen? Kayaknya saya sudahi aja ya. Ya. Oke deh. Ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Apa Kata Netizen Persembahan FM 91,2 Radio Kota Bakti. Sampai jumpa.